Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini di channel ControlNet. Pada video kita pada hari ini, kita akan membuat tutorial pengolahan data drone menggunakan aplikasi Drone Deploy. Di sini kita langsung saja masuk ke Google. Kemudian kita browsing dan kita klik tadi www.dronedeploy.com. Oke. Sebelumnya pastikan kita memiliki akun dari Drone Deploy yang bisa kita membuatnya baik di komputer maupun di handphone. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya. Sekarang saya akan sign in. Pada proses sign in ini juga kita akan disuguhkan pada profile information, jadi kita akan mengisi tentang diri kita di sini. Nah, pada bagian company size-nya saya memilih self employed, yaitu hanya untuk diri saya sendiri. Pada bagian ini kita harus lengkap melakukan pengisian data tabelnya, yaitu kita juga harus mengisi nomor handphone kita. Oke, next. Nah, kemudian what is your primary industry? Di sini saya memilih agrikultur atau forestry, karena memang saat ini posisi saya sebagai forestry. Dan juga untuk teman-teman dapat juga memilih seperti student ataupun aggregate and mining, tergantung dengan posisi teman-teman saat ini. Kemudian what bring you to Drone Deploy? Nah, di sini saya akan mencentang semuanya. Sebab nantinya kita akan membutuhkan dari stand, cons, crop, insurance, dan lain sebagainya itu. Setelah tercentang, kemudian kita pilih next. Pada what is the current scope of your drone program, saya memilih, ini ada pilihan just me, small team, experimenting. Saya memilih experimenting. Tapi sebenarnya ini merupakan salah satu option saja, jadi teman-teman bebas memilihnya. Nah, kemudian pada how are you involved in the program, saya memilih analisis, karena saya senang menganalisis terhadap tutupan ataupun hasil dari drone tersebut. Inilah hasil dari tampilan Drone Deploy pada bagian berandanya. Kemudian kita langkah pertama, ketika kita sampai di beranda Drone Deploy, kita membuat create new folder. Oke, kita tadi sudah membuat, kemudian kita diklik project. Nah, ini adalah season upload. Di season upload ini pastikan kita membuat nama dari peta yang akan kita upload. Di sini saya membuat namanya kebun masyarakat. Oke, kemudian pilih select foto. Nah, ini adalah hasil drone yang sudah kami ambil. Kemudian saya resize menjadi 25% menggunakan resize. Jadi di sini teman-teman juga dapat menggunakan data ori dari penerbangan, hasil penerbangan drone itu. Jadi di sini jumlah foto yang saya upload itu sekitaran 764. Hasil resize 25%. Ini pun saya menunggunya cukup lama. Jadi pada bagian pengolahan data kita menggunakan aplikasi Drone Deploy ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan
Namun pada pengolahannya kita membutuhkan jaringan internet. Semakin bagus jaringan internetnya, maka semakin cepat pengolahannya. Nah, di sini saya upload foto tersebut membutuhkan waktu kira-kira 13 menit. Dan Drone Deploy itu merupakan juga salah satu aplikasi yang tergolong cukup mudah kita gunakan, baik itu dalam hal merencanakan penerbangan, pengolahan data, sampai pada ekspor. Nah, ini sudah selesai. File upload successfully. Oke. Your map is now processing. You will receive an email when it's ready. Jadi kita akan menunggu lagi setelah foto hasil drone tadi kita upload, maka pihak Drone Deploy ini akan mengirimkan notifikasi di email kita. Jadi saya menunggu hasil upload ini sekitaran kurang lebih 13 menit. Kemudian saya juga menunggu konfirmasi ataupun notifikasi dari Drone Deploy bahwasanya peta kita itu sudah siap diproses, itu sekitaran 1 jam saya nunggu di email. Sekarang kita akan coba membuka Gmail. Di sini saya menggunakan Gmail. Nah, di sini saya buka, belum ada konfirmasi dari Drone Deploy. Kita akan menunggu. A few moments later. Nah, ini sudah masuk Drone Deploy. Baru kita buka, kita klik. Oke, di sini pemberitahuannya sudah muncul dari Drone Deploy. Nah, itulah hasil dari kita melakukan drone. Jadi pada Gmail tersebut juga dia akan menampakkan hasilnya, tapi hasil yang di Gmail ini, email ini belum bisa kita gunakan untuk pengolahan data karena dia bersifat PNG dan itu juga pecah. Jadi ibaratkan kata, kalau misalkan di Gmail ini mereka itu hanya memberitahukan kepada kita bahwasanya yang kita upload itu sudah selesai dan bisa kita proses. Cuman bukan peta ini yang akan kita proses, melainkan dari drone deploy-nya. Nah, di sini kita klik tadi, kemudian kita klik Solok. Nah, inilah yang akan kita download, yang akan kita ekspor, kemudian datanya juga yang akan kita olah menggunakan aplikasi lebih lanjut. Ini merupakan Plan Healthy. Data yang disajikan oleh Drone Deploy ini dapat berupa Plan Healthy, kemudian ada elevation, DTM, kemudian 3D model, dan juga point cloud. Di sini kita akan menggunakan GeoTIFF pada Plan Health ataupun save file, kita bisa juga. Lalu pastikan kita menggunakan desktop WGS 84. Kemudian kita pilih export. Nah, Plan Health ini adalah data peta yang dapat kita gunakan untuk mengukur kesuburan tanah. Sedangkan datanya yang hasil ekspor ini akan berupa data NDVI, yaitu Normalized Difference Vegetation Index.
Sekarang kita akan mengekspor dari peta orthomosaik. Jadi akan kita olah pertama nanti ketika kita di aplikasi ArcGIS yang akan saya gunakan nantinya untuk pemetaan selanjutnya. Saya akan menggunakan peta orthomosaik. Saya olah terlebih dahulu sampai jadi layout. Sedangkan ini adalah elevasi. Kita pilih geotiff. Nah, data hasil ekspor tadi yang orthomosaik dan plan healthy yang sudah kita ekspor tadi itu membutuhkan processing, jadi juga memerlukan waktu panjang ataupun lama sebentarnya processing tersebut, tergantung dari jaringan internet. Kalau jaringan internetnya bagus, maka dia akan semakin cepat. Ataupun dapat juga teman-teman lakukan ketika processingnya agak lama, teman-teman bisa lakukan refresh. Lalu kembali lagi pada drone deploy ini. Kemudian di sini ada digital cara model. Nah, ini adalah bentuk dari 3D-nya. Inilah hasil dari 3D yang kemarin kami ambil datanya melalui drone di salah satu nagari yang ada di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Kinari. Jadi pada bagian pengatur ini dapat kita setel HD ataupun kita setel SD. Tentunya tampilan HD itu lebih bagus dibanding SD jika di sini. Namun dengan kita menggunakan HD, tentunya juga jaringan internet tersebut harus lebih stabil agar dia tidak patah-patah. Sedangkan garis biru-biru itu yang mondar-mandir itu hasil loading kita menggunakan HD. Nah, ini adalah point cloud. Jadi point cloud ini adalah kumpulan titik-titik, tapi dia itu titik-titiknya itu membentuk sesuai dengan bentuk elevasinya, elevasi yang ditampilkan pada hasil drone itu. Nah, di sini sudah ada yang bisa kita ekspor. Kemudian kita klik tadi, lalu kita pilih penyimpanan. Di sini saya membuat orthomosaik. Oke, kita pilih save. Kemudian kita pilih download. Jadi yang bisa kita download itu adalah elevation, kemudian NDVI nya juga sudah selesai. Oke, kita tutup, kemudian kita klik lagi yang elevation. Kita klik yang elevation, maka secara otomatis dia akan langsung muncul seperti ini. Aplikasi yang saya gunakan untuk mendownload file ini adalah IDM. Kita tentukan tempat penyimpanan. Jadi di sini kita satu persatu data yang ditampilkan oleh drone deploy itu kita download. Datanya yang di download itu adalah tergantung dengan kebutuhan kita.
Nah, di sini saya akan coba masukkan ke ARMAP. Saya menggunakan ARMAP 10.4. Jadi sambil menunggu loading dari ARMAP, saya lakukan ekspor lagi. Nah, hasil dari download tersebut dia berupa RAR, jadi harus kita ekstrak terlebih dahulu. Di sini saya mengekstrak orthomosaic tadi. Oke, hasil ekstrak sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan memanggil data orthomosaic ini ke ARMAP. Inilah hasil dari kita melakukan drone, dan ini juga hasil data orthomosaic. Kita bandingkan dengan yang di aplikasi Drone Deploy, ternyata tampilan sama. Kemudian kita coba koreksi. Nah, inilah SHP yang kami gunakan untuk membuat sket lokasi terbang. Dan ternyata lokasinya memang pas, dia itu berada di tengah-tengah. Demikian dari saya video tutorial pengolahan data drone menggunakan aplikasi Drone Deploy. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, saya minta maaf. Saya harap teman-teman dapat sering mampir pada channel YouTube Kontrol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.